salam sejahtera semuanya. Saya harap kalian pada pagi hari ini baik-baik saja. Sebelum mulai pembelajaran, siapa yang bertugas pimpin doa pada hari ini? Oke, Adi, silakan dipimpin berdoa dulu. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan mengisi presensi. Untuk yang saya panggil namanya, silakan diangkat tangannya. Ya. Adi, Beni. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya di sini sudah ada kelas 5 ya, dan kelas 6 ada di sebelah kanan saya. Sebelumnya kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk kelas 5 ya, apakah kalian pernah membuat sebuah karangan? Nah, sebuah karangan itu kita buat berdasarkan ungkapan perasaan kita ataupun berdasarkan pengalaman keseharian kita dan sebagainya ke dalam sebuah bentuk tulisan atau paragraf. Nah, sedangkan untuk kelas 6 kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa alam yang ada di sekitar kita. Nah, saya ada pertanyaan seperti ini ya. Apakah di daerah kita pernah mengalami yang namanya bencana alam? Nah, menurut kalian, mengapa bencana alam itu bisa terjadi? Apakah ada hal-hal yang merugikan akibat terjadinya bencana alam? Nah, silakan dijawab. Adi? Oke, bagus. Jadi peristiwa bencana alam itu terjadi karena yang pertama adalah akibat adanya tingkah laku manusia. Kemudian kerugiannya apa kira-kira kalau terjadi bencana alam? Misalkan banjir itu terjadi diakibatkan karena adanya banyak sampah yang ada di sungai, kemudian terjadinya sampah plastik menumpuk. Nah, itu dapat menyebabkan banjir. Dan kerugiannya apa? Kerugiannya manusia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Jadi aktivitas manusia itu sangat terganggu. Oke, setelah ini silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Untuk kelas 6 ya. Setelah ini saya perintahkan untuk membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 sampai 4 orang. Dan untuk kelas 5 tetap di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai bagaimana cara membuat kerangka karangan yang baik dan benar, sehingga nanti akan kita kembangkan lagi ke dalam sebuah bentuk tulisan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Untuk kelas 5 yaitu materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang materi membuat karangan. Yang pertama adalah kita harus membuat kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka itu seperti ide-ide pokok yang harus kita tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Misalkan kita membuat karangan berdasarkan dengan pengalaman kita. Contoh yang sering kita lakukan apa? Nah, yaitu pengalaman tentang mengisi liburan atau mengisi hari libur kita. Setelah ini saya akan memberikan LKPD, tentunya tugas individu, yaitu lembar kegiatan individu akan saya bagikan. Silakan ya, kembangkan kerangka yang sudah saya berikan ini ke dalam tulisan, dikembangkan lagi ke dalam tulisan sehingga membentuk sebuah paragraf yang bisa dinikmati oleh pembaca. Akan dikerjakan, saya beri waktu 15 menit. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Bila anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok kelas 6, di sini kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa alam. Nah, penyebab kerusakan alam itu terjadi karena ada 2 faktor ya. Yang pertama itu faktor murni karena adanya peristiwa alam, dan yang kedua yaitu faktor karena akibat perbuatan manusia. Nah, contohnya karena adanya murni faktor alam, itu siapa yang tahu contohnya apa? Nah, kamu apa? Lebih keras suaranya. Gunung meletus. Oke, bagus. Contoh yang bagus, yang benar
ya, yang sudah benar contohnya yaitu faktor karena adanya peristiwa alam murni itu adalah meletusnya gunung, yaitu karena disebabkan lava yang keluar dari perut bumi menuju ke permukaan. Nah, itu murni karena adanya peristiwa alam. Di sini siapa yang bisa membuat contoh kerusakan alam atau peristiwa alam yang terjadi akibat tingkah laku manusia? Ya, kamu yang lebih keras suaranya? Nah, betul. Karena adanya tanah longsor, ya, peristiwa tanah longsor terjadi karena akibat banyak hutan gundul atau pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebangi secara liar. Kemudian setelah ini ya akan saya berikan lembar kerja kelompok. Nanti silakan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya. Setelah itu akan saya tunjuk perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Saya beri waktu sekitar 20 menit, silakan dikerjakan dan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan yang sulit, silakan ditanyakan kepada gurunya. Oke, baiklah anak-anak, untuk kelas 5 saya harap kalian sudah selesai semuanya dengan pekerjaannya masing-masing. Sekarang saya akan menunjuk beberapa kalian untuk menunjukkan hasil pekerjaannya di depan kelas. Untuk Adi, ya, silakan maju ke depan kelas. Nah, untuk kelas 6, saya harap pekerjaan kalian dan diskusi kalian sudah selesai. Nanti akan saya tunjuk perwakilan dari kelompok 2 orang untuk maju mempresentasikan hasil pengamatan kalian atau hasil diskusi kalian selama saya tinggal tadi untuk maju. Selebihnya hasil diskusi kalian sudah bagus, hanya saja ada beberapa yang masih perlu dibetulkan lagi. Saya harapkan yang masih salah dibetulkan sesuai dengan yang saya perintahkan tadi. Baiklah anak-anak, di sini sudah ada kelas 6 di sebelah kanan saya dan kelas 5 di sebelah kiri saya. Masing-masing tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya. Jadi saya harapkan apa yang telah saya pelajari tadi di rumah silakan dibaca kembali, ya. Silakan dibaca kembali. Untuk kelas 5 saya tanya lagi, untuk membuat karangan yang baik dan benar itu kita yang pertama harus apa tadi? Membuat kerangka, ya, kerangka karangan. Kemudian setelah dari kerangka kita kembangkan lagi ke dalam bentuk paragraf, ya, tentunya dengan menggunakan ejaan yang dibenarkan oleh KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk kelas 6, ya, tentunya sudah paham. Yang pertama, akibat adanya kerusakan alam itu karena murni karena adanya peristiwa alam, dan yang kedua adalah karena terjadinya diakibatkan oleh perbuatan manusia. Jadi saya harap kalian sebagai warga masyarakat yang baik tentunya bisa bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar kalian, sehingga nanti diharapkan tidak akan terjadi bencana-bencana yang sangat merugikan kita, ya, sebagai makhluk hidup dan manusia. Baiklah anak-anak, tentunya pembelajaran kita pada pagi hari ini kita tutup. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Kemudian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.